Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vivi Amelia Desti dari kelas Pendidikan Biologi ICP dengan NIM 25010710008. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai lichen. Nah, adapun materi lichen yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian lichen, habitat lichen, reproduksi lichen, karakteristik lichen, klasifikasi lichen, faktor pertumbuhan lichen, dan peran lichen. Adapun pengertian lichen, lichen merupakan organisme hasil simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga atau cyanobacteria. Dalam hubungan tersebut, jamur berfungsi menyerap air dan mineral serta melindungi tubuh lichen. Sedangkan alga melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Karena saling menguntungkan, keduanya hidup bersama membentuk satu kesatuan organisme yang disebut dengan lumut kerak. Habitat lichen. 1. Corticolous lichen, lichen yang hidup menempel pada kulit batang atau cabang pohon. 2. Polycolous lichen, lichen yang hidup pada permukaan daun tumbuhan. 3. Sarsicolous lichen, lichen yang hidup di permukaan batu atau tebing. 4. Terricolous lichen, lichen yang hidup dan tumbuh pada permukaan tanah. Selanjutnya yaitu reproduksi lichen. Reproduksi lichen terbagi dua yaitu 1. Reproduksi vegetatif atau aseksual. Gambar tersebut menunjukkan reproduksi vegetatif pada lichen yang terjadi melalui 3 cara yaitu yang pertama fragmentasi talus, 2. Pembentukan soredia, dan 3. Pembentukan isida. Fragmentasi terjadi saat talus patah dan tumbuh menjadi individu baru. Soredia merupakan butiran kecil berisi alga dan hibah jamur yang tersebar oleh angin atau air. Isida adalah tonjolan pada permukaan talus yang dapat terlepas dan berkembang menjadi koloni baru. Yang kedua yaitu reproduksi generatif atau seksual. Gambar tersebut menjelaskan reproduksi generatif pada lichen khususnya pada kelompok Ascomycota. Proses dimulai dari peleburan alat kelamin jantan dan betina pada jamur. Setelah itu terbentuk apotesium yang menghasilkan askus berisi askospora. Askospora yang matang akan dilepaskan dan tersebar oleh angin atau air. Jika askospora jatuh di tempat yang sesuai dan bertemu dengan alga yang cocok, maka akan terbentuk lichen baru. Karakteristik lichen. 1. Merupakan hasil simbiosis mutualisme antara jamur dan alga atau cyanobacteria. 2. Tubuhnya berupa talus, tidak memiliki akar, batang, serta daun sejati. 3. Bentuk tubuhnya beragam seperti kerak, lembaran, atau bercabang. 4. Mampu hidup di lingkungan ekstrim seperti daerah kering dan dingin. 5. Pertumbuhannya relatif lambat. 6. Memiliki warna beragam seperti hijau, abu-abu, kuning, hingga orange. 7. Berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. 8. Peka terhadap pencemaran udara sehingga sering digunakan sebagai bioindikator kualitas udara. Klasifikasi lichen. Jenis jamur yang bersimbiosis. 1. Ascolichen lichen, yang jamurnya berasal dari kelompok Ascomycota, contohnya Usnea dan Parmelia. 2. Basidiolichen lichen, yang jamurnya berasal dari kelompok Basidiomycota, contohnya Cora dan Dithionema. Alga dan penyusun talus. 1. Homoemerous lichen. Homoemerous lichen adalah lichen yang susunan alga dan jamurnya bercampur merata di seluruh bagian talus. Tidak terdapat lapisan yang jelas antara komponen alga dan jamur. Contohnya yaitu Collema. 2. Heteromerous lichen. Heteromerous lichen adalah lichen yang susunan alga dan jamurnya membentuk lapisan-lapisan tertentu. Pada tipe ini terdapat lapisan jamur dan lapisan alga yang jelas, contohnya yaitu Parmelia dan Usnea. Tipe pertumbuhan talus. 1. Crustose lichen, berbentuk seperti kerat dan melekat kuat pada batu, batang pohon, atau tembok. 2. Foliose lichen, berbentuk lembaran menyerupai daun dan melekat longgar pada substrat. 3. Fruticose lichen, berbentuk semak kecil atau bercabang-cabang serta dapat tumbuh menggantung atau tegak. 4. Squamulose lichen, memiliki bentuk seperti sisik-sisik kecil yang menempel sebagian pada permukaan substrat. Faktor pertumbuhan lichen. 1. Cahaya matahari, dibutuhkan alga untuk melakukan fotosintesis. 2. Kelembapan, membantu lichen menyerap air dari lingkungan.
3. Suhu. Suhu yang sesuai mendukung pertumbuhan dan perkembangan lichen. 4. Kualitas udara. Lichen sangat sensitif terhadap pencemaran udara sehingga tumbuh baik di udara bersih. 5. Substrat. Jenis permukaan tempat melekat seperti batu, tanah, atau batang pohon memengaruhi pertumbuhan lichen. 6. Air diperlukan untuk aktivitas metabolisme dan fotosintesis. Peran lichen. 1. Sebagai bioindikator pencemaran udara. Lichen sensitif terhadap polusi sehingga digunakan untuk mengetahui kualitas udara. 2. Membantu pelapukan batuan. Lichen menghasilkan zat yang dapat mempercepat penghancuran batu menjadi tanah. 3. Organisme perintis. Membantu memulai pembentukan ekosistem pada daerah tandus. 4. Sumber makanan. Beberapa jenis lichen dimanfaatkan sebagai makanan oleh hewan tertentu. 5. Bahan obat-obatan. Mengandung senyawa yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Dan yang keenam, bahan pewarna alami dan parfum. Beberapa lichen digunakan untuk industri pewarna dan parfum. Nah, itulah tadi materi mengenai lichen. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.